Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia, tepatnya dalam program Indonesia Menyapa Siang, edisi hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dan masih ditemani saya Andira Kusuma di studio. Ya, pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya di siang hari ini nanti kami juga akan ajak Anda untuk mendapatkan informasi dan juga perbincangan di mana ada dialog kerjasama ya antara Pro 3 RRI bersama dengan Komisi Yudisial. Nanti kami akan membahas terkait apa saja tugas dari KY dan katanya ini KY juga mempunyai kewenangan terkait menjaga martabat dari hakim dan juga pengadilan. Nanti Anda juga bisa bergabung, silakan di WhatsApp kami 081 399 399 8888 atau juga bisa tersambung di line telepon kami yakni di 021 352 3172 dan di 021 386 6712. Kami lanjutkan Indonesia Menyapa Siang selengkapnya. Indonesia Menyapa Siang. Ya, terkait bahasan kewenangan KY dalam menjaga martabat hakim dan pengadilan. Sudah hadir di studio Pro 3 RRI pada siang hari ini adalah Pak Binsyad Qaddafi, SHLLM, PhD, selaku anggota KY, selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan, serta Bu Lina Maryani, SHMH, selaku Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Kita sapa terlebih dahulu. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat siang Pak Davi, selamat siang Ibu Lina, salam sehat, apa kabar? Baik. Luar biasa ya, lancar ya perjalanannya menuju ke Pro 3 hari Ya, ini. syukur dan nggak jauh sebenarnya. Dari RRI. Menyeberang saja ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, Iya. baik. Bu Lina dan juga Pak Davi, siang hari ini kita akan juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di tanah air ya, pendengar Pro 3 Ya. terkait ternyata KY ini juga punya tupoksi yang lain loh, punya Betul. tugas yang lain loh. Tidak Betul. hanya merekomendasikan Hakim Agung atau juga Hakim ad hoc ke MA. Nah, biasanya itu kan dialog kita terkait itu ya Pak Davi ya. Betul, Baik. betul. Nah, mungkin Pak Davi bisa awali terlebih dahulu ya, apa saja sih kewenangan dan juga tugas dari Komisi Yudisial dalam hal ini, Pak? Oke, nah sebenarnya kewenangan KI itu diatur di konstitusi, Mbak. Di bab 9 tentang kekuasaan kehakiman dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya di pasal 24B ayat 1 itu kewenangan KY dijelaskan ya. Yang pertama adalah untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi tadi Mbak Adila udah cerita ya bahwa sebelumnya sudah ada pembahasan soal kewenangan KY ini. Jadi kita merekrut hakim agung, melakukan proses seleksi sampai pada akhirnya ujungnya kita mengusulkan calon-calon hakim agung itu kepada DPR. Sesudah itu ada kewenangan kedua yang diatur di pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar, yaitu kalau bahasa konstitusinya wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Panjang ya Pak? Panjang ya. Ya. Oke. Nah, banyak orang, banyak pihak memaknai wewenang lain itu sebagai wewenang KY untuk mengawasi hakim. Tetapi sebenarnya selain wewenang untuk melakukan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, serta wewenang untuk mengawasi hakim, ada beberapa turunan dari wewenang lain itu yang diatur di Undang-Undang KY maupun di Undang-Undang di bidang peradilan dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah untuk melakukan advokasi terhadap hakim. Begitu Mbak. Oke. Jadi KY berdasarkan pasal 20 ayat 1 huruf E dari Undang-Undang 18 tahun 2011 tentang KY, itu juga punya tugas untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah, ini yang sering disebut sebagai perlindungan terhadap hakim. Jadi ini membuat wajah KY jadi lengkap Mbak di mata para hakim dan di mata para pencari keadilan. Yang pertama memang kita mengawasi hakim, tetapi di sisi lain kita juga tidak menafikan bahwa hakim butuh dilindungi. Begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Davi ya. Dan berarti dalam hal ini juga ada bidang advokasinya sendiri ya. Dan Bu Lina selaku ketuanya juga, Bu Lina ya, benar ya? Saya sebagai
kepala bagian. Kepala Jadi bagian dari unsur advokasi. kesekjenan yang Oke. mendukung pelaksanaan tugas Bapak Davi melakukan advokasi hakim. Baik. Nah, Bu Lina, selama ini sejauh ini juga Pak Davi ya, apakah juga hakim ini tahu bahwasanya mereka ini juga sudah terlindungi begitu? Sebagian sudah tahu, tapi sebagian masih banyak yang belum mengetahui juga gitu Mbak, terkait dengan tugas advokasi hakim ini. Karena tugas advokasi hakim ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh undang-undang gitu. Jadi tugas ini baru menjadi bagian dari tugas KY setelah adanya Undang-Undang nomor 8 18. tahun 2011 gitu. Sehingga belum banyak hakim mengetahui tentang advokasi hakim ini gitu. Oke, baik. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjutnya juga Pak Davi dan juga Bu Lina ya, saya akan jeda terlebih dahulu dan kita juga akan undang pendengar. Nanti kita juga akan sapa, biasanya kalau kita sedang berdialog dengan Komisi Yudisial ini pendengar banyak yang masuk dan dari sejumlah daerah juga ya, tidak Ya, hanya senang di mendengar Jakarta itu, saja Mbak. ya. Senang. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya Bu Ya, Lina Mbak. dan juga Pak Davi dengan beberapa catatan peristiwa untuk Anda pendengar. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, baik pendengar, masih berbincang bersama dengan Pak Davi dan juga Bu Lina ya dari Komisi Yudisial, dan Anda juga bisa bergabung mungkin menyampaikan pertanyaan Anda terlebih dahulu di WhatsApp kami 081399 3998888. Tadi sudah dijelaskan sedikit demi sedikit oleh Bu Lina dan juga Pak Davi ya. Bu Lina, berarti ini kan para hakim juga sudah mengetahui ya bahwasanya mereka ini juga bisa terlindungi loh, dan masyarakat ini apakah juga sudah tahu sendiri Bu kalau mereka ini juga bisa melakukan pelaporan ketika juga ada hakim yang mungkin namanya ini menjadi buruk ya di mata masyarakat juga begitu. Nah, ini peran dari masyarakat seperti apa sendiri Bu Lina? Iya, baik. Peran masyarakat di sini, masyarakat tentunya membantu Komisi Yudisial dalam rangka menjaga marwah hakim itu sendiri gitu. Jadi masyarakat di sini bisa membantu dengan menghormati proses persidangan, kemudian juga masyarakat jika mengetahui ada hakim yang direndahkan kehormatan keluhuran martabatnya, bisa menyampaikan kepada Komisi Yudisial untuk selanjutnya dilakukan penanganan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga marwah hakim dan juga wibawa peradilan. Sebenarnya dari masyarakat ini masih ada lumayan juga masyarakat yang belum memahami terkait dengan tugas advokasi hakim. Makanya kami di bidang advokasi hakim senantiasa melakukan publikasi, baik itu melalui website Komisi Yudisial, melalui podcast, kemudian juga melalui beberapa tulisan-tulisan, dan kita juga melakukan sinergisitas dengan APH. Di situ kita meminta kepada APH itu sendiri untuk menjadi bagian daripada pihak yang juga menjaga marwah hakim itu, dan nantinya juga akan menghimbau kepada masyarakat untuk menghormati hakim dan peradilan. Oke, berarti dari hakim kalau merasa dirinya juga tertekan atau juga mendapatkan sesuatu yang merendahkan, dia bisa melaporkan juga, dan masyarakat juga punya peran penting juga ya untuk bisa melaporkan ya dan ikut serta begitu ya. Nah, Betul. Pak Davi, tapi untuk juga peran masyarakat, apakah juga sudah bisa dikatakan banyak begitu dengan adanya laporan yang mungkin sudah disampaikan ke KY begitu? Tren pelaporannya seperti apa sejauh ini, Pak Iya, Davi? sebenarnya yang kita harapkan paling besar itu tentu saja hakimnya sendiri ya, para Oke. hakim ya. Tadi kan dikatakan apakah mayoritas hakim sudah tahu. Sebenarnya kalau kita pakai teori fiksi hukum, Mbak, teori fiksi hukum itu yang bilang kalau suatu ketentuan di undang-undang itu sudah diundangkan dan disosialisasikan, maka publik itu dianggap sudah tahu. Nah, apalagi hakim yang sehari-hari tugasnya menegakkan hukum. Jadi sebenarnya tidak ada alasan gitu ya untuk kemudian seorang hakim mengatakan bahwa mereka tidak tahu kewenangan advokasi dari KY. Tetapi kami memahami juga bahwa kegiatan sosialisasi harus kita lakukan terus gitu ya. Tetap saja ada kelemahan gitu ya, ada barangkali yang memang memaknai kewenangan KY itu berbeda-beda. Karena itu ya tadi yang dikatakan oleh Mbak Lina, sosialisasi kita itu menempuh berbagai cara. Nah, kalau dari hakimnya itu ketika mereka merasa ada tekanan, ada ancaman gitu ya, atau ada upaya-upaya yang mengganggu ya independensi mereka saat
memeriksa dan memutus perkara. Dan ini penting sekali, independensi hakim dilindungi. Kenapa? Karena kita nggak mau hakim yang pada akhirnya kemudian menghasilkan putusan yang mengikat para pihak dan secara langsung atau tidak langsung mengikat kita sebagai warga bangsa gitu ya. Walaupun kita tidak terkait langsung terhadap suatu perkara gitu ya, tapi norma yang dihasilkan oleh putusan itu pada akhirnya nanti akan berdampak juga kepada kita. Kita tidak mau mereka memutus itu karena rasa takut, karena terancam, atau karena tertekan. Kita pengen mereka itu memutus sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan ke hadapan mereka di dalam proses persidangan, serta berdasarkan keahlian hukum yang mereka miliki untuk menerapkan hukum yang semestinya terhadap fakta-fakta tersebut. Jadi kita berharap sebenarnya hakim yang melaporkan, dan laporan dari hakim banyak. Belum lama tadi saya baru tanda tangan itu menyetujui ya langkah yang kemudian akan diambil oleh Mbak Lina dan kawan-kawan itu terhadap laporan yang dibuat oleh hakim di sebuah wilayah ya di daerah Nusa Tenggara Barat begitu. Nah, nanti teman-teman akan turun. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang kemudian mengungkap ketika ada tekanan atau ancaman. Dan terutama anggota masyarakat yang sangat kita andalkan itu adalah rekan-rekan jurnalis, media gitu ya. Ketika ada pemberitaan tentang bagaimana hakim ditekan dalam suatu proses persidangan gitu ya. Ketika kemudian ada pemberitaan bahwa hakim merasa terancam dan lain-lain begitu, atau ketika ada gangguan ya terhadap kelancaran berjalannya proses persidangan, maka tanpa harus menunggu laporan dari hakim, kita juga sudah bisa menurunkan tim untuk melakukan langkah tindak lanjut begitu Mbak. Baik, Bu Lina dan juga Pak Davi, apa saja sih Pak yang tergolong itu adalah hal yang merendahkan hakim dan juga pengadilan? Jenisnya sampai sejauh ini banyak sekali Banyak Mbak. sekali, Variasinya banyak, mulai dari penembakan terhadap ruang kerja hakim, peretasan terhadap situs pengadilan, manipulasi informasi tentang suatu putusan, kemudian serangan fisik yang dilakukan terhadap hakim, seperti yang belum lama kita tangani ya tahun lalu ya Mbak Lina ya di Lumajang, Pengadilan Agama. Itu ketika ada seorang tergugat ya, ini suami yang digugat oleh istrinya dan tidak happy dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama, dia menyerang. Pertama dia serang penggugatnya, istrinya. Itu dengan memukulkan kursi yang ada di ruang sidang itu. Sesudah itu dia memukul kursi itu ke hakim. Sampai berakibat pelipis mata kirinya itu sobek dan itu mengakibatkan luka cukup parah. Terus tekanan atau rasa takut ya yang sangat mungkin itu dihadapi oleh hakim. Sebagai contoh, kita juga menyuarakan soal perlunya ada safe house atau perlindungan yang memadai waktu berjalannya proses persidangan terhadap Verdi Sambo misalnya. Itu kan kita bisa bayangkan tekanan yang potensial ya dihadapi oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut maupun perkara obstruction of justice yang mengikuti dari perkara dengan terdakwa Verdi Sambo tersebut. Dan banyak lagi Mbak. Tapi yang paling unik ya, yang paling berkesan pada saat kita turun dan menangani itu adalah teror yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak happy juga dengan putusan hakim. Ini kebetulan terjadi di PN Bengkalis Mbak, yang yurisdiksinya atau ruang lingkup kewenangannya itu mencakup perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Dan kasus yang terbanyak yang ditangani oleh pengadilan tersebut adalah penyelundupan narkotika. Nah, hakim-hakim di sana hakim-hakim muda yang masih idealis, yang mau keras terhadap upaya penyelundupan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa. Kadang-kadang mereka jatuhkan sanksi yang sangat serius. Kadang hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, ada reaksi berbalik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan akhirnya melancarkan teror kepada hakim-hakim ini, yang kebanyakan hakim-hakim muda. Jadi ada beberapa rumah dinas dari hakim tersebut ya, yang kebetulan hakim perempuan itu yang disebari bangkai binatang di halamannya, atau temboknya dicoret-coret dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, sampai kendaraan yang sehari-hari digunakan untuk bekerja itu dirusak. Nah, untuk hal-hal tersebut kami merasa memang kemudian ya KAI perlu melakukan melakukan langkah
lanjutan begitu. Baik. Nah, dalam juga kasus-kasus itu berarti kan itu juga harus ada tindak lanjutnya, Ibu Lina ya, tidak sampai dengan pelaporan saja ya, upaya dari KAI sudah melindungi. Nah, itu seperti apa nanti selanjutnya? Biasanya kan juga mereka ini tidak melakukannya sendiri, tapi juga banyak sekali ya kaki tangannya, begitu Bu Lina. Iya. Seperti apa ini tindak lanjutnya dari KAI sendiri? Baik, tindak lanjut yang dilakukan Komisi Yudisial melakukan pengambilan langkah hukum atau langkah lain gitu. Pengambilan langkah hukum ini dimaknai sebagai pendampingan yang KAI berikan kepada hakim korban yang melaporkan terjadinya perbuatan PMKH yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwenang. Nah, Komisi Yudisial di sini bukan sebagai pihak yang melaporkan, akan tetapi merupakan suatu pihak yang memberikan pendampingan. Karena Komisi Yudisial tidak punya legal standing sebagai pihak untuk bisa melaporkan pelaku dari PMKH, sehingga Komisi Yudisial hanya mendampingi hakim yang menempuh upaya hukum, dan selanjutnya Komisi Yudisial akan memantau proses penanganan upaya hukum yang ditempuh oleh hakim korban PMKH. Komisi Yudisial juga bisa melakukan langkah lain. Langkah lain di sini bisa melalui mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk bersama-sama bertemu, dan kedua belah pihak ini kemudian diarahkan untuk mendapatkan suatu solusi bersama gitu, agar perbuatan PMKH ini tidak terjadi di kemudian hari, dan yang sudah terjadi mereka akan saling memaafkan dan memahami bahwa penting untuk menjaga marwah hakim itu sendiri gitu, sehingga KAI berperan sebagai mediator di dalam proses mediasi. Nah, contoh konkret yang tadi disampaikan oleh Mbak Lina yang terakhir itu, ada saya ingat ya kasus di mana keluarga korban dari suatu perkara pembunuhan itu tidak happy dengan putusan hakim yang dianggap terlalu ringan terhadap pembunuh dari keluarga mereka, anggota keluarga mereka. Akhirnya mereka kemudian meluapkan ekspresi kekecewaan dan kemarahannya itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya berujung pada perusakan fasilitas ruang sidang. Nah, pada saat itu kita turunkan tim, kemudian kita fasilitasi ya pertemuan antara keluarga korban tersebut atau pelaku perbuatan merendahkan kehormatan hakim itu dengan pihak hakim dan pengadilan. Juga pada akhirnya ada sikap responsif dari kejaksaan yang kemudian menjanjikan untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut yang pada akhirnya itu melegakan keluarga korban begitu. Jadi langkah-langkah seperti itu tentu saja selain juga koordinasi pengamanan. Kalau yang tadi saya cerita di PN Bengkalis itu pada akhirnya kita kemudian berkoordinasi erat dengan kepolisian setempat dan tentu saja aparat keamanan yang ada di wilayah itu untuk menggalakkan patroli terhadap rumah-rumah dinas hakim, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak dengar lagi ada gangguan atau teror semacam itu yang terjadi terhadap hakim-hakim di PN Bengkalis. Baik, memang kalau kita juga melihat suasana persidangan, apalagi juga sudah setelah ada keputusan ya, itu biasanya kan respon dari korban atau juga para pelaku ini kan juga di luar dari batas kita ya mengontrolnya seperti apa. Nah, yang membahayakan hakim ini bisa ditindaklanjuti seperti itu ya Pak Davi dan juga Bu Lina ya. Oke. Betul. Sama mungkin satu tambahan ya Pak. Iya, silakan Bu Lina. Ada, kita juga melakukan upaya memberikan himbauan gitu. Himbauan kepada misalkan pelaku dari PMKH itu adalah suatu bagian dari organisasi, misalkan pengacara atau dia seorang jurnalis dan sebagainya. Kita melakukan suatu himbauan menyurat kepada organisasi tersebut agar organisasi tersebut membina anggotanya untuk bersama-sama menjaga marwah hakim tersebut sehingga tidak terjadi kembali PMKH di kemudian hari. Oke, baik. Nah, Bu Lina juga Pak Davi, sebelum kita lanjut, saya jeda terlebih dahulu sebentar lagi, oke? Dan pendengar, silakan Anda sudah mulai bisa bergabung di line telepon kami ya. Kami sebutkan terlebih dahulu di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan di 021 386 6712. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, baik pendengar, masih berbincang bersama dengan Bu Lina dan juga Pak Davi dari Komisi Yudisial ya. Ini dari wilayah Padang, Bu Lina dan juga Pak Davi sudah ada Pak Ismail yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Ismail. Selamat siang Mbak Andela. Ya.
Ya, silakan Bapak. Ini langsung saya mau tanya sama narasumber. Keputusan hakim itu sifatnya vonisnya itu mutlak kecuali banding ya. Hukumnya kemungkinan mengikat dan mutlak. Tapi ini keputusan begini, siapa yang bisa melakukan punishment untuk hakim-hakim yang rentan juga terlibat dalam masalah kasus penyuapan atau kesalahan-kesalahan lain yang harusnya juga ada sanksinya ini Pak. Ini Pak. Oke. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail ya sudah bergabung. Nah, silakan mungkin ini Pak Davi yang akan juga ini menanggapi ya. bagus sekali pertanyaan Pak Ismail ya. Relevan sekali dengan apa yang kita sampaikan sejak tadi gitu, bahwa kewenangan advokasi KAY ini sebenarnya membuat wajah KAY jadi utuh. Yang pertama, kami mengawasi betul perilaku hakim. Jadi kami bertugas untuk memastikan bahwa hakim dalam melakukan tugasnya memeriksa dan memutus perkara itu mengindahkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada banyak sekali ketentuan di sana, termasuk hakim tidak boleh melakukan transaksi perkara. Hakim tidak boleh menerima suap, tentu saja yang itu apalagi berujung pada korupsi. Bahkan hakim sekedar berkomunikasi dengan pihak yang berperkara tanpa dihadiri oleh pihak yang lain, itu juga sudah bisa diberikan sanksi yang tegas. Dan kewenangan KAY dalam mengawasi hakim itu selama ini sudah dijalankan secara cukup menurut saya ya. Saya ini background saya macam-macam Mbak. Sebelum saya ke KAY, dan saya masuk ke KAY itu dari elemen praktisi hukum. Sebelum saya ke KAY, saya advokat. Saya juga yang dulu biasa kemudian melaporkan hakim gitu ya, ketika saya beracara itu menemukan ada kejanggalan-janggalan gitu ya yang dilakukan oleh hakim. Nah, itu saya harus akui bahwa tugas KAY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim ini luar biasa masif gitu ya. Dalam 1 tahun itu kita antara 1.500 sampai 2.000 laporan masyarakat mengenai berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Mulai dari sikap yang seolah-olah parsial ya, berpihak, atau mengucapkan kata-kata yang tidak patut pada saat memimpin persidangan, bahkan main HP atau tertidur pada saat sidang, itu juga jadi materi laporan. Di samping tentu saja dugaan atau kecurigaan dilakukannya transaksi perkara. Jadi KAY itu punya tugas untuk mengawasi hakim dan pada akhirnya merekomendasikan sanksi bagi hakim. Itu saya 2 minggu yang lalu baru kemudian duduk dalam majelis kehormatan hakim bersama 3 orang anggota KAY yang lain dan 3 orang hakim agung. Nah, kami di majelis kehormatan hakim itu adalah orang-orang yang kemudian pada akhirnya memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang bisa disanksi dengan sanksi yang paling berat, yaitu pemberhentian tetap, begitu Mbak. Jadi sanksinya macam-macam, mulai dari teguran tertulis ya, kemudian penundaan kenaikan pangkat, atau penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, atau menjadi hakim non palu. Hakim non palu ini hakim yang dilumpuhkan lah bisa dikatakan. Mereka hakim tapi nggak bisa memeriksa dan memutus perkara. Tunjangan hakimnya itu di stop selama mereka non palu, sampai kemudian diberhentikan dengan tetap begitu. Baik. Oke, berarti memang juga untuk tupoksi dari kewenangan KAY ini semakin masyarakat juga semakin tahu ya bahwasanya KAY juga mempunyai hal atau juga mempunyai suara juga untuk menjatuhkan sanksi ketika memang ada hakim yang bisa kita katakan berjalannya nggak lurus gitu ya Pak Davi ya. Jadi kami menghindarkan hakim dari godaan-godaan. Di sisi lain juga kami mencoba menghindarkan hakim dari ketakutan dan ancaman. Dengan begitu hakim betul-betul bisa independen dan pada akhirnya betul-betul menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Gitu. Baik. Bu Lina dan juga Pak Davi, perbuatan terkait merendahkan martabat hakim ini apakah juga sama dengan contempt of court ya? Atau mungkin juga ada perbedaan dan juga kesamaannya, Bu Lina? Mungkin Pak. Iya. Oke, silakan Pak Davi kembali. Saya bisa jelaskan. Sebenarnya contempt of court itu baru dikenal ya di penjelasan umum. Jadi bahkan dia tidak diatur dalam batang tubuh dari Undang-Undang 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung.
Jadi dia sebenarnya sebuah konsep yang dipinjam dari konsep common law, Mbak, dari negara jajahan Inggris ya, yang beda sistemnya dengan kita. Dan diintroduksi dalam Undang-Undang 1485 dan sebenarnya dia belum dioperasionalisasikan ke dalam ketentuan apapun. Nah, kalau menurut saya ya, PMKH atau perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim ini jauh lebih jelas daripada contempt of court. Kenapa? Karena dia diatur dalam konstitusi yang kemudian diturunkan dalam pasal 20 ayat 1 huruf E dari Undang-Undang 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan sudah diturunkan lebih jauh lewat peraturan KY nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim. Jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya contempt of court itu adalah tindakan yang kemudian bisa mengganggu tidak hanya hakim tetapi berjalannya proses peradilan. Dan kalau kita ambil kata belakangnya itu kan court, sebenarnya yang dilindungi itu adalah pengadilan dan proses peradilan. Sementara kewenangan KY dalam advokasi itu kita menggunakan term yang lebih membumi sebenarnya, PMKH, perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Yang kita lindungi sebenarnya hakimnya. Nah, kalau contempt of court itu melindungi proses peradilan, kalau advokasi hakim oleh KY melindungi independensi hakim dan terutama kepercayaan publik terhadap hakim dan pengadilan gitu. Baik. Jadi Bu Lina, kasus terakhir mungkin yang juga sudah ditanggapi atau juga sedang diselesaikan ya oleh advokasi dari KY ini apa Bu Lina? Mungkin terkait pilkada atau pemilu kemarin ada nggak ini? Untuk pemilu belum ada, Mbak. Tapi kami sudah melakukan kegiatan preventif gitu dalam rangka melindungi hakim yang menangani kasus pemilu. Salah satu yang kita lakukan, kita melakukan observasi pengamanan persidangan terkait dengan kasus pemilu tersebut. Kita sudah turun di beberapa pengadilan, di antaranya ke PN Makassar, PN Medan, kemudian Malang, Sidoarjo, juga kita ke Pengadilan Negeri Karanganyar gitu. Dari situ kita melihat bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu tersebut tidak ada gangguan keamanan yang cukup berarti. Namun demikian kita melihat memang dari sisi pengadilan belum ada penambahan personil keamanan yang ditugaskan untuk membantu di dalam proses pengamanan persidangan perkara pemilu gitu. Akan tetapi lebih banyak dibantu oleh Polres gitu. Namun demikian KY ke depan berharap bahwa pengadilan juga melakukan persiapan yang lebih matang, mengingat ke depan nanti akan ada pilkada serentak yang tentunya berpotensi besar akan terjadi suatu pengerahan massa yang besar karena ada berbagai macam pemuka-pemuka di daerah gitu yang mempunyai banyak massa, tokoh-tokoh masyarakat ada eskalasi massa ya. Iya, eskalasi massanya tentu nanti akan lebih besar sehingga KY mendorong agar Mahkamah Agung juga lebih mempersiapkan dari sisi penambahan personil maupun dari sisi persiapan khusus, misalkan benar-benar mempersiapkan evakuasi untuk hakim pada saat nanti ada demonstrasi besar-besaran yang menyerang hakim. Apakah sudah ada jalur evakuasi hakimnya nih gitu. Nanti kan takutnya mereka akan menyerang hakimnya gitu. Nah, itu yang akan KY dorong untuk bisa dipenuhi oleh Mahkamah Agung agar proses penanganan perkara pilkada ke depannya itu akan lebih aman kembali gitu. Meskipun tetap kita dibantu oleh kepolisian gitu. Baik. Tapi juga dalam hal penyelesaian kasus-kasus seperti ini yang ditangani KY juga ya Pak David dan juga Bu Lina, sempat nggak sih ada kendala yang mungkin sampai sekarang masih menjadi PR begitu dari KY sendiri? Nah, kalau kita bicara ya ke sengketa pemilu kan sebenarnya ada 3 jenis, Mbak. Yang pertama itu ya sengketa hasil pemilu, itu ke Mahkamah Konstitusi, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu tidak masuk dalam ruang lingkup kewenangan KY yang pertama, dan saya rasa prasarana pengamanan di sana sudah sedemikian bagus, apalagi ini lembaga yang sifatnya terpusat, jadi harusnya itu sudah lebih prepare gitu ya. Nah, yang ada 2 jenis yang lain, yaitu
sengketa tata usaha negara yang terkait dengan pemilu. Misalnya penetapan daftar calon tetap gitu ya, yang kemudian diprotes, dikeluarkan oleh KPU, diprotes oleh caleg gitu misalnya. Nah ini biasanya antara caleg dengan lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terkait dengan pemilu, baik itu Bawaslu atau KPU. Nah yang ketiga, kalau yang kedua tadi itu ditangani oleh PT UN. Ya. Itu memang di bawah Mahkamah Agung, tapi perkaranya sebenarnya relatif tidak terlalu banyak gitu ya. Yang ketiga ini yang challenging, yaitu pidana pemilu. Nah ini yang kemudian ditangani oleh peradilan umum gitu ya, peradilan pidana, dan ini jenis kasusnya banyak sekali dan bisa muncul di hampir semua wilayah pengadilan ya. Misalnya ya kasus-kasus yang bisa muncul di sana tuh politik uang, atau praktek mencoblos lebih dari sekali, atau menyebabkan suara tidak bernilai gitu ya, penggelembungan suara atau soal netralitas. Nah itu semua diatur tindak pidananya dalam Undang-Undang Pemilu. Yang pelakunya itu juga bisa bermacam-macam kalau tindak pidana pemilu ini, mulai dari jajaran KPU, setiap orang siapapun gitu ya, peserta pemilu sendiri, jajaran pengawas pemilu maupun pejabat-pejabat administrasi pemerintahan, mulai dari kepala desa sampai kepala daerah dan lain-lain begitu. Nah, yang kedua terutama di pidana pemilu ini yang kemudian perhatian Mahkamah Agung harus lebih serius, dan persiapan untuk pengamanan ya terhadap proses persidangan tindak pidana pemilu itu harus diperhatikan. Karena sekali lagi yang disidangkan dan perkara atau pihak-pihak yang terkait dengan perkaranya itu adalah orang-orang yang punya massa. Kalau kita bicara pemilu kan ya kita bicara soal pendukung, pemilih gitu yang jumlahnya bisa banyak begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, Bu Lina dan juga Pak Davi, sebelum kita lanjut kembali, ini break kita yang terakhir ya. Sebelum kita juga akan sapa pendengar kembali yang sudah bergabung di WhatsApp, mungkin nanti juga saya akan cek terlebih dahulu. Kita akan jeda dengan kilas berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, baik Bu Lina dan juga Pak Davi, ini sudah ada dua pendengar kita yang bergabung. Di line telepon ini ada Pak Ahmad di Jember, dan di WhatsApp ini juga ada Bu Yuli ya dari Surabaya. Kalau Bu Yuli ini bertanya, selamat siang Pak Davi, selamat siang Bu Lina, selamat siang juga Bu Yuli. Saya mau tanya, jadi kalau masyarakat mau melaporkan, ini bisa datang ke website atau ke WhatsApp mana begitu ya? Nah, pertanyaannya seperti itu ya, ketika masyarakat ingin mengadukan begitu. Terima kasih Bu Yuli sudah bergabung. Selanjutnya dari Jember, ada Pak Ahmad, kita sapa terlebih dahulu ya Pak ya. Selamat siang Pak Ahmad. Halo, selamat siang Mbak Andela. Iya, silakan Pak Ahmad Abdullah. Salam NKRI. Begini, namanya rakyat kecil ini ya, selamanya itu sering diakal-akali bagaimana cara menyampaikan ya kelengahan dan kekeliruan dalam proses pemilu ini. Kita ini harus bergerak di mana. Kadang-kadang kalau rakyat kecil yang bersuara, kadang-kadang tidak disalurkan secara baik-baik gitu. Oke. Tolong dihormati dan betul-betul pemilu ini betul-betul demokrasi dan betul-betul berpancasila. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Abdul dari wilayah Jember. Silakan mungkin Bu Lina atau Pak Davi yang akan menanggapi Bu Yuli terlebih dahulu ya. Jadi masyarakat bisa melakukan kalau pengaduan saluran pelaporan hakim maupun pelaporan untuk advokasi, Mbak Lina nih. Baik, lebih silakan menguasai. Bu Lina. Baik, selamat sore Bu Yuli. Terkait dengan pelaporan dugaan PMKH bisa disampaikan ke Komisi Yudisial melalui website Komisi Yudisial di alamat advokasi.komisiyudisial.go.id. Kita juga menerima laporan secara bersurat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial, dialamatkan di Jalan Kramat Raya nomor 57 Jakarta Pusat. Kita juga ada email, bisa ke email pengaduan.komisiyudisial.go.id gitu. Untuk pengaduannya tadi di mana Ibu? Mohon izin. advokasi.komisiyudisial.go.id. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli ya yang sudah bergabung di wilayah Surabaya. Nah, mungkin kalau Pak Ahmad tadi itu suara masyarakat ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Ya, saya senang banget ya dengar
intonasi dari Pak Ahmad ya, bersemangat sekali gitu ya. Iya, mengeluarkan udak-udaknya. Iya betul, dan memang sebenarnya kan penegakan hukum pemilu ini melibatkan banyak sekali lembaga gitu ya, mulai dari Bawaslu, kemudian DKPP ya, ketika ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu ya, kemudian Mahkamah Agung untuk sengketa tata usaha negara yang terkait dengan pemilu maupun penanganan perkara tindak pidana pemilu. Kemudian Mahkamah Konstitusi kalau itu mengenai hasil ya dari pemilu gitu ya. Kemudian ya tentu saja kepolisian dan kejaksaan yang biasanya melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Dan khusus untuk laporan ketika ada ya terjadi indikasi suatu tindak pidana pemilu dilakukan oleh siapapun yang tadi subjek-subjeknya saya sempat sebutkan itu, ada sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah biasanya mereka ini akan kemudian setelah menerima laporan dari masyarakat atau secara proaktif ya menyelidiki ya dugaan terjadinya tindak pidana pemilu, mereka akan melakukan kajian. Sesudah itu akan dibahas sampai akhirnya ditentukan di rapat pleno ya dari Gakumdu ini apakah dugaan tindak pidana itu dilanjutkan dengan penyidikan yang pada akhirnya nanti akan menentukan tersangkanya siapa gitu ya, mengumpulkan kembali bukti-bukti gitu ya, atau dihentikan karena dianggap kurang cukup bukti gitu ya, bukti permulaan cukupnya tidak terlalu kuat. Nah kalau yang sudah ditindaklanjuti dengan penyidikan itu biasanya akan berlanjut sampai dibawa oleh jaksa penuntut umum itu ke pengadilan. Di pengadilan ya kemudian akan diperiksa semua terdakwanya gitu ya, saksi-saksi, bukti-bukti dipaparkan gitu ya, pihak-pihak yang terkait sampai akhirnya diputus. Dan terhadap putusan itu ya tentu saja ada upaya hukum banding maupun kasasi ke Mahkamah Agung, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang sudah bergabung dan juga Bu Yuli ya yang sudah bergabung juga di WhatsApp. Nah ini sekaligus juga menutup ya perjumpaan kita di siang hari ini, Bu Lina juga Pak Davi. Mungkin gak ada kerasa pesan ya Mbak singkat, ya? 1 jam kurang ya Pak ya, nanti kita sambung kembali. Baik, ada pesan singkat yang mungkin juga ingin disampaikan kepada masyarakat, Bu Yuli terlebih dahulu silakan. Baik. Kami sebagai Komisi Yudisial kami berharap adanya partisipasi dari masyarakat untuk senantiasa menjaga marwah hakim dan juga menjaga wibawa daripada peradilan sehingga dapat dihasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan juga berguna bagi semuanya. Baik. Kalau dari Pak Davi silakan. Kalau dari saya yaitu sama dengan nadanya ya dengan Bu Lina. Kami mohon menghimbau agar setiap anggota masyarakat untuk menghargai, menghormati dan memuliakan hakim. Karena hakim ini memang posisinya spesial, tidak hanya di mata hukum, tidak hanya di mata sosial gitu ya, tetapi juga di mata agama, Mbak. Dalam Islam itu hukumnya fardu kifayah untuk kita semua memiliki hakim yang pada akhirnya bertugas untuk menyelesaikan sengketa di antara kita. Di agama lain, di agama Kristen, Katolik itu banyak sekali rujukan. Kemudian di Konghucu Buddha itu juga ada rujukan bahwa hakim itu dalam memutus itu tidak boleh membeda-bedakan orang, tidak boleh diskriminatif antara yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan yang miskin, dan bahwa hakim harus dengan putusannya itu menghadirkan kesejahteraan. Tidak cuma bermain dengan kata-kata begitu. Jadi betapa spesialnya hakim di mata sosial, di mata hukum dan juga di mata agama. Karena itu kita hargai hakim. Kalau ada keluhan ya terhadap hakim, ada kekecewaan terhadap hakim, kalau itu sifatnya perilaku, pelanggaran etik, laporkan ke KY. Kita akan tindak lanjuti. Kalau itu sifatnya teknis yudisial, maka ajukanlah upaya hukum, baik itu banding, kasasi, dan ada peninjauan kembali. Begitu Mbak. Baik. Terima kasih Bu Lina dan juga Pak Davi yang sudah bergabung dan juga datang di studio kami. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran menjalankan tugasnya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, baik pendengar, demikian tadi adalah 2 narasumber kami dari Komisi Yudisial ya. Yang pertama adalah Pak Binsyad Qaddafi, SH LLM PhD selaku anggota KY dan Ketua Bidang SDM, Advokasi
Divisi Hukum Penelitian dan Pengembangan, dan juga ada Bu Lina Maryani SHMH selaku Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Kami akan jelang penyampaian warta berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.